Selamat datang pada teman-teman awal di semua yang baru sama gabung.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada teman-teman AOD semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Safriyadi Kurnia Parma, alumni privat kelas AOD batch 3. Ya, pada pagi hari ini kita akan bersama Ustadz Hermawan membahas tentang bersama Ustadz Hermawan bahas tentang busi Ramadan. Ya. Alhamdulillah Ustadz Hermawan dapat ada dalam ruang Zoom. Kita awali aja pada pagi hari ini dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai. Ya, tanpa memperpanjang waktu, memperpendek waktu, kita langsung aja kepada Ustadz Hermawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Syukran, jazakallah khair, Safriyadi. Tes suara dulu. Suara saya jelas? Boleh Jelas Ustadz. feedbacknya, Ibu semua? Bapak Ibu? Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Jelas Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini Sani ya. Nah, ini. Oke, baik. Rabbi sadri wasili amri wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahillazi arsala rasulahu dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus siyama kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang terberikan nikmat dan karunia-Nya serta hidayah dan pada pagi hari ini gitu ya bisa berkumpul di ruang Zoom ini yang alhamdulillah sudah hari keberapa ini ya, insyaallah tanpa terasa gitu ya sudah Ramadan ke-18 gitu ya. Tinggal menghitung hari gitu kan, 12 hari lagi gitu ya. Di ini kita akan menuju Idul Fitri gitu ya. Masya Allah. Di ini. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat-sahabatnya, tabi-tabi, dan kita selaku umatnya yang terus memperjuangkan rizanya. Baik, saya tanya kabar dulu Bapak Ibu semua. Apa kabarnya Bapak Ibu semua pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu ya biasa ya, yang biasa jauh seperti itu biasanya selalu ikut training gitu ya. Dan Masya Allah ini tuh. Insya Allah ini sudah hadir luar biasa gitu ya. Suatu kehormatan bagi saya diberikan waktu untuk sharing pada pagi hari ini yang biasanya saya di belakang layar gitu ya. Jadi operator. Nah, ini Masya Allah diberi amanah oleh Ustadz Asep dan tim Art of Dakwah untuk bisa sharing gitu ya di ini. Mohon izin Bapak Ibu semua para guru di sini gitu yang hadir di Zoom pagi ini gitu kan, ada sini Masya Allah ada Gus Hani gitu ya yang kita ketemu di Lampung gitu ya. Insya Allah ketemu di ini. Terus juga ada Pak Nafis ini ya. Insya Allah ini waktu di Lampung ini kita dijamu gitu kan. Waktu saya ke Lampung dijamu sama beliau di ini. Ada juga nih Ustadz Firman Azwir. Nah ini Masya Allah ini pebisnis gitu ya. Sukses. Masya Allah. Dan saya banyak belajar sama beliau gitu kan di ini. Tuh.
Yang lainnya mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu gitu ya. Ini rasa-rasanya saya malu juga gitu ya, harus tampil menyampaikan materi, apalagi tadi Syafriyadi bilang Ustadz gitu ya. Ini rasanya belum, masih fakir ilmu gitu ya, agak kurang cocok juga gitu ya. Ini gitu. Enggak lah ya, kita sharing aja Bapak Ibu semua ini kita diskusi, karena dari segi pengalaman insya Allah ya Bapak Ibu semua jauh lebih berpengalaman dari saya gitu ya. Ini izin, karena saya bukanlah siapa gitu kan. Ini izin saya share screen dulu. Oke. Oke, sekarang sudah terlihat gimana? Syafriyadi, Udah terlihat sudah Ustaz? terlihat? Udah. Sudah terlihat Ustaz. Ya, Ustaz. Alhamdulillah sudah terlihat ya di ini. Gitu. Ya, jadi pada pagi hari ini ya ini saya dapat amanah gitu kan, menyampaikan materi gitu kan di ini. Nah, sebelum ke materi, karena saya bukanlah siapa-siapa ya, maka izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu ya di ini. Tuh. Oke. Ya, ya perkenalkan, nama saya Hermawan Al-Fatih gitu ya. Dan ini saya memang sekarang lebih ke Muslim Digital Marketing. Nah, aktivitas hari ini gitu ya, di ini lebih banyak di digital marketing di ini ya, operasikan, terus fasilitator Art of Dakwah Aude, alhamdulillah ini Masya Allah diberi kepercayaan sama Ustadz Asep dan tim Aude. Nah, terus koordinator. Nah, ini koordinator ADS Kota Bogor. ADS ini adalah lembaga dakwah sekolah, gitu kan. Jadi saya lebih banyak memang mengisi atau misalkan sharing di kalangan remaja sebenarnya secara ini ya. Terus di tim media Asalim Pusat. Nah, ini aliansi pengusaha Muslim, dengan ini jadi amanah di medianya. Nah, alhamdulillah juga saya saat ini punya bisnis, itu namanya Mustanir Digital. Nah, ini lebih ke digital agency gitu ya, lebih ke jasa di ini. Nah, ada lagi owner toko Mustanir. Nah, ini ke produk fisiknya. Kalau jasa itu memang kalau Mustanir Digital itu berupa produk jasa, kalau ini berupa produk-produk fisik gitu ya. Di ini jadi jualan. Nah, kayak saat ini ya saya jualan produknya dari Ceki gitu kan, produk ala Nabi, terus juga parfum dan sebagainya ini. Nah, yang terakhir ini bisnis yang baru banget di bulan Ramadan ini dibentuk gitu ya, bersama guru-guru saya gitu ya. Di ini yang kemarin dia sama Ustadz Angga gitu kan, ini dan lain sebagainya. Di ini di Kafaah Consulting. Nah, di ini alhamdulillah ini. Baik, Bapak Ibu semua, langsung saja gitu ya. Ini izin sharing. Jadi Masya Allah ini sudah hadir juga. Di ini ada Ustadz Luki, gitu kan. Masya Allah ini guru saya di ini di ADS. Masya Allah. Sekarang ada Ustadz Angga, Masya Allah ini guru bisnis ya. Di ini pun, Masya Allah. Nah, izin saya lanjut ke sharing ya. Nah, semua saum Ramadan dunia akhirat ini event terbesar tahun ini, Masya Allah. Dan pastikan kita meraih kemenangan di akhir turnamen ini. Ya ibarat seperti hanya sepak bola gitu ya, itu turnamen. Nah, Ramadan ini adalah seperti hanya turnamen gitu ya. Dan gitu. Oke. Nah, sebagaimana Ramadan ini adalah kewajiban puasa Ramadan itu tertera dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini yang artinya, hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini insyaallah gitu ya. Ini kita diperintahkan untuk puasa Ramadan gitu ya. Ini lanjut. Nah, keutamaan bulan suci Ramadan ya. Ini diantaranya adalah bulan turunnya Al-Quran, juga bulan penuh keberkahan, Masya Allah. Ini
terus bulan pintu surga dibuka dan bulan pintu neraka ditutup rapat-rapat gitu ya. Ini bulan syaitan dibelenggu, terus juga bulan pengampunan, terus bulan pengabulan doa, Masya Allah ya. Di bulan Ramadan ini ya kita harus banyak berdoa gitu ya. Dan berikutnya bulan lipatnya ganda pahala ini, Masya Allah ini. Nah, bulan adanya Lailatul Qadar. Nah, banyak lagi keutamaan-keutamaan, Masya Allah ya, di bulan suci Ramadan ini, Masya Allah ini. Nah, namun keutamaan-keutamaan ini yang Allah berikan gitu kan, yang Allah tunjukkan kepada kita di bulan suci Ramadan ini, ada beberapa sikap yang memang bisa, atau misalnya yang terutama gitu ya di kaum muslimin gitu, ada 3 sikap gitu kaum muslimin ketika menemui gitu kan bulan suci Ramadan ini gitu. Ini yang pertama adalah biasa saja. Nah, ini sikap netral di ini. Jadi ketika menemui bulan Ramadan gitu ya, ya dia biasa aja. Oh, Ramadan datang ya di ini. Oh ya udah, cuma puasa kok, cuman nahan lapar kok ada ini. Ya udahlah, ikutin aja di ini. Nah, ini respon yang pertama gitu ya di ini. Gitu, respon yang pertama ketika menemui bulan Ramadan. Dan berikutnya ada lagi yang justru malah ini jangan sampai gitu ya, tidak senang gitu. Ini dia ketika menemui Ramadan ini tidak senang, dan bahkan ya dia menunggu gitu kan. Ketika Ramadan itu justru akan berpikir kapan ya Ramadan itu usai gitu ya. Kapan selesainya nih Ramadan ini. Misalnya orang-orang seperti ini tuh ya ketika berpuasa dia sebenarnya nggerutu. Bahasa apa itu ya, nggerutu ini. Bahasa ini dia nggerutu, oh kapan ini selesainya, saya udah lapar dan sebagainya ini. Dan menjalaninya biasanya ya setengah-setengah gitu kan ini. Bahkan ya puasa itu hanya sekedar menahan lapar aja gitu kan ini. Setiap aktivitasnya tetap ini. Nah, yang terakhir, nah ini yang ini, nah, harus kita ini kan menyambut gembira ini, insyaallah ya. Jadi ketika menyambut Ramadan tiba ya, ini dia menyambut gembira. Masya Allah ini. Bahkan Ramadan ini dinanti-nanti gitu ya. Ini sangat dinanti-nanti dari 11 bulan yang ada gitu ya. Ramadan inilah yang dinanti sama orang yang menyambut gembira ini. Gitu. Dia sudah membayangkan dan sudah bikin plan. Nah, ini ya yang pemateri sebelumnya yang luar biasa bikin plan gitu ya. Ini menyiapkan Ramadan. Gitu. Bahkan para sahabat gitu kan, para ulama yang dulu ketika datangnya Ramadan itu sudah menyiapkan plan gitu kan. Ini sudah menyiapkan apa saja yang harus dilakukan di ini. Nah, ini sikap yang terakhir gitu yang menyambut gembira. Nah, pertanyaannya adalah di ini apakah sikap kita terhadap Ramadan di ini? Kira-kira yang mana ini Bapak Ibu semua di ini? Boleh dong responnya Bapak Ibu semua. Apa sikap kita terhadap Ramadan? Apakah biasa saja? Gitu, apakah tidak senang atau menyambut gembira? Boleh dong di kolom chat ini ya. Semuanya tes ada suaranya ini. Oh, bergembira, Masya Allah, ini Ustadz Ageng, alhamdulillah, Masya Allah, ini guru saya juga ini ya, sudah datang di ini. Terus gembira itu ya, ya tentu gitu kan di ini. Kita harus menyambut gembira Masya Allah, menyambut gembira ya tentu kita harus menyambut gembira Ramadan ini. Jazakallah khair yang sudah merespon. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ini, apakah cukup menyambut gembira Ramadan ini? Gini, apakah cukup dengan hanya bergembira? Oh ya, saya senang banget gini kan Ramadan itu datang. Ini, apakah cukup dengan itu? Ini, tentu tidak gitu ya. Ini ada juga ada sebuah hadis yang mengatakan Rubbi shaimin huzu min siyamihi wal atashu. Nah,
berapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Ini hadis Ibnu Majah nomor 1690 ini. Jadi ada yang isinya itu ketika menyambut ketika Ramadan dia hanya mendapatkan yang puasa lapar dahaga saja gitu, tidak mendapatkan apa-apa di bulan Ramadan ini yang sampai di ini. Nah, sebelum saya lanjut, ibu-ibu semua ada yang kenal dengan ini enggak ya? Aplikasi ini, sosial media ini. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tahu, Ustaz? Ada yang Instagram punya ada yang punya akunnya? Ada ini? Punya. ada. Oh, Ada. Masya Allah, pasti rata-rata punya ya akun ini. Nah, di Instagram itu, ini, itu ada fitur ada ini, gitu ya. Itu bos post. Nah, kalau ibu-ibu semua, bapak ibu semua lihat, gitu kan, kalau di setiap postingan itu Instagram menawarkan atau misalkan fitur bos post di ini. Nah, fitur apa sih ini bos post ini di ini? Nah, bos post ini pada Instagram adalah fitur untuk meningkatkan interaksi mulai dari like, comment, and share di ini. Jadi fitur ini disediakan atau dari Instagram untuk penggunanya untuk di-boost postingannya di ini. Nah, ketika di-boost apa yang terjadi? Nah, ya like, comment, share dan lain sebagainya itu meningkat di ini. Jadi setelah di-boost itu di komen dan sebagainya yang tadinya cuma like 1, 2 gitu ya. Ketika di-boost itu meningkat luar biasa di ini. Insyaallah ya di ini. Nah, bagaimana kalau misalkan yang kita boost itu adalah Ramadan gitu ya di ini. Itu apa? Untuk meningkatkan amal ibadah di bulan suci Ramadan untuk meraih takwa. Tadi ya di ayat yang apa namanya? Al-Baqarah gitu ya 183 gitu kan ujungnya adalah meraih takwa di ini. Nah, bulan Ramadan ini gitu kan di ini ya jadikan ya untuk meningkatkan amal ibadah kita di ini di bulan suci Ramadan di ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya meningkatkan amal ibadah di Ramadan kita di ini. Ada 3 amalan utama yang bisa kita lakukan gitu ya. Ini. Mau tahu? Mau tahu? Tahu apa aja? Ini Ibu semua? Oke, saya lanjut ya. Ini. Yang pertama adalah meningkatkan sholat. Nah, jadi meningkatkan sholat berarti awalnya hanya sekedar mengerjakan yang fardu, maka kini kita tambah dengan yang sunnah. Ini. Nah, ini ya. Iringi yang wajib dengan yang sunnah. Nah, bahkan ini ada hadisnya gitu ya. Ini. Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku fardukan kepadanya. Ini hambaku terus menerus mendekat kepadaku dengan ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Ini itu. Jadi kita gitu kan secara ini ya setelah mengerjakan yang fardu maka iringi dengan yang sunnah. Ini Allah sangat cinta dengan hamba-hamba yang melakukan sunnah gitu kan. Setelah yang wajibnya dilakukan maka diiringi dengan yang sunnah ini. Nah, apa saja sih gitu kan sholat sunnah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan? Setidaknya yang saya sampaikan itu ada 6 di ini. Yang pertama adalah sholat rawatib ini. Nah, ini sholat rawatib ini gitu kan. Yang ada hadisnya tidak ada seorang muslim yang setiap harinya menjalankan sholat sunnah 12 rakaat rawatib. Ya. Kecuali Allah bangunkan untuknya rumah di surga, Masya Allah gitu ya. Di hadis riwayat Muslim di ini. Jadi sehari ini kan 12 rakaat ya, di ini Allah bangunkan rumah di surga di ini. Apa saja sih 12 rakaat itu? Nah, ini ada gambarnya di sebelah gitu ya. Ada 2 rakaat sebelum subuh kayak tadi gitu ya. Di ini. Terus yang berikutnya adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, ini. Yang berikutnya ada 2 rakaat setelah zuhur, nah, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya ini. Nah, ini sholat rawatib gitu ya ini. Nah, yang berikutnya adalah yang kedua adalah sholat duha. Nah, ini bentar lagi nih
jam biasanya jam 6:30 gitu ya. Ini masih ada waktu gitu ya. Sholat duha. Ini Allah SWT Allah Azza wa berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Nah, ini saya aku cukupkan untukmu di sepanjang hari itu. Ini Masya Allah, ini keutamaan sholat duha gitu kan. Ini yang Bang Sepeng tadi yang sholat 4 rakaat Allah cukupkan gitu kan. Ini. Nah, ini sholat duha. Ini. Nah, berikutnya sholat sunnah yang lainnya adalah sholat taubat. Ini. Nah, sholat taubat ini pun ada keutamaannya, tidak ada seseorang yang berdosa kemudian bangun dan bersuci lalu sholat dan memohon ampunan kecuali Allah mengampuni dosanya. Ini. Jadi sholat taubat ini merupakan salah satu bentuk salat mutlak yang waktu pelaksanaan biasa dilakukan kapan saja. Ini baik siang maupun malam kecuali ini. Jadi langsung saya jawab gitu ya. Jadi ini sholat taubat itu bisa dilaksanakan itu kapan saja, baik siang maupun malam kecuali pada waktu yang diharamkan untuk sholat gitu ya. Nah, sementara itu sebagian ulama itu sholat taubat utamanya adalah pada 2/3 malam atau selama sholat tahajud dilaksanakan. Itu bisa tuh studi ini. Itu lebih utama itu sholat malam hari Bu. Jadi para ulama ini mengutamakan di 2/3 malam. Ini Masya Allah. Ini. Nah, berikutnya ini lanjut ya. Ada sholat tahajud. Nah, ini Insya Allah ya. Ini. Dan sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah, ini sholat tahajud ya. Gitu. Nah, tata caranya gimana? Sholat tahajud yang mustajab dan benar yang sudah sepantasnya kita oleh umat Islam. Nah, ini dilakukan di 1/3 malam. Ini sampai sebelum waktu subuh. Tadi ini misalkan ini sebelum sahur gitu, ketika bangun ini kalau misalkan belum ditutup dengan witir ini itu sholat tahajud tuh nih gitu ya. Ini sholat tahajud dulu gitu kan. Ini baru melaksanakan sahur gitu ya. Ini. Nah, ini sholat sunnah yang keempat. Nah, ada lagi ya, ini yang ciri khas di bulan suci Ramadan yaitu adalah sholat tarawih. Ini keutamaannya adalah barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan mengharapkan pahala kepada Allah akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah itu. Nah, melaksanakan sholat tarawih ini di bulan Ramadan hukumnya sunnah muakkad ini gitu ya. Itu. Sebisa mungkin kita tidak melakukan sholat tarawih ini karena malam ini sholat tarawih ini hanya ada setahun sekali gitu, yang hanya bisa dilakukan di bulan suci Ramadan. Nggak bisa kita lakukan sholat tarawih di bulan-bulan Syawal, misalkan di bulan yang lainnya gitu ya. Di ini gitu. Nah, selain itu banyak ulama juga menganjurkan sholat tarawih ini dilakukan secara berjamaah gitu. Seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanafi, Imam Ahmad dan sebagian ulama Malikiyah. Ini itu menganjurkan untuk sholatnya berjamaah gitu kan rame-rame. Nah, biasanya di Indonesia maupun di umat Islam ini ya alhamdulillah berjamaah gitu kan secara ini. Utamanya berjamaah ini. Nah, ini sholat tarawih. Yang terakhir adalah sholat penutup. Nah, ini adalah sholat witir gitu ya. Ini jadi penutup dari semua sholat sunnah. Jadi ini kita tutup dengan sholat witir. Berapa rakaat? 3 rakaat. Nah, ini keutamaannya sesungguhnya Allah SWT telah memberi kalian tempat tambahan sholat yaitu sholat witir. Maka sholat witirlah kalian antara waktu sholat isya hingga sholat subuh. Ini. Gitu. Jadi setelah rangkaian tarawih selesai misalnya di ini, maka sambung dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat gitu ya. Ini sejatinya sholat witir dapat dilaksanakan secara terpisah dari sholat tarawih. Misal witir di waktu tahajud itu boleh di ini gitu. Mayoritas ulama berpendapat sholat witir hukumnya sunnah muakkad, yang artinya sunnah yang sangat dianjurkan di ini. Nah, alhamdulillah kalau saya pribadi memang ketika setelah sholat tarawih saya biasanya nggak ikut sholat witir gitu ya. Kenapa? Saya biasanya mengakhirkan sholat witir di malam hari gitu kan secara ini setelah sholat tahajud secara ini itu.
Nah, dari keenam sholat di ini kalau misalkan kita hitung gitu ya di ini, insya Allah gitu ya, kalau bisa kita 6 sholat yang dihidangkan Allah SWT ini di bulan suci Ramadan, sholat ratib gitu ya, ada 12 rakaat, terus sholat duha 4 rakaat, terus eh, ada sholat taubat 2 rakaat gitu ya, minimal sholat tahajud 4 rakaat, sholat tarawih 20 rakaat, 20 ataupun misalkan 8 misalnya gitu ya. Ini pilihan secara ini ya. Nah, diakhiri dengan sholat witir 3 rakaat. Maka kalau kita jumlah gitu ya, ini rata-rata ya bukan rata-rata ya, kita jumlah kita ada 45 rakaat per hari di ini. Nah, ini pos yang pertama gitu kan, usahain ya di bulan Ramadan ini kita biasakan untuk ya istilahnya minimal gitu ya di ini 45 rakaat ini kita tercapai di bulan suci Ramadan ini. Nah, setelah Ramadan di ini jangan kendor nih gitu di ini ya, sholat tarawihnya aja yang memang hilang gitu kan, misalkan jadi 25 rakaat per hari gitu di ini insyaallah. Nah, ini Ramadan yang pertama itu meningkatkan sholat. Jadi jangan puas dengan hanya mengerjakan sholat wajibnya saja, maka iringi dengan sholat sunnah. Ada ini gitu. Nah, ini bos yang pertama yaitu meningkatkan sholat. Yang berikutnya adalah eh, yang kedua adalah memperbanyak sedekah. Nah, ini momentum ya di ini di bulan suci Ramadan ini perbanyaklah infak dengan sedekah di ini. Karena bertepatan dengan waktu yang mulia sehingga setiap amalan akan dilipat gandakan. Banyak itu berupa 700 kali lipat dikali 10, Masya Allah di ini. Dan itu infak dan sedekah dapat membantu banyak orang yang membutuhkan di ini. Ini luar biasa gitu ya keutamaan bersedekah. Karena ada hadisnya yang diriwayatkan Ibnu Abbas SAW, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan beliau bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan ketika bertemu dengan malaikat Jibril, dan Jibril menemui beliau di setiap malam bulan Ramadan untuk mudarosah, untuk mempelajari Al-Qur'an ini. Nah, ini salah satu gitu kan hadis yang masyhur gitu untuk ya bersedekah di bulan Ramadan ini. Nah, setidaknya itu ada 6 janji 6 janji Allah gitu ya. Mohon maaf. 6 janji Allah bagi ahli sedekah yang sering sedekah. Ini salah satu kunci itu hidup berkah adalah sedekah gitu ya. Merupakan amalan yang sangat mulia baik di mata sesama manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, setidaknya ada 6 gitu ya, ada 6 yang Allah janjikan kepada kita orang yang sedekah. Yang pertama, disediakan pintu surga khusus. Jadi orang yang bersedekah ini Allah sediakan pintu surga yang khusus kita ada di ini. Nah, yang berikutnya dapat keberkahan harta di ini. Nah, yang ketiga dosa akan dihapuskan di ini. Yang keempat, dibebaskan dari siksa kubur. Masya Allah di ini. Terus yang berikutnya mendapatkan perlindungan di hari kiamat gitu ya. Yang terakhir dijauhkan dari api neraka. Ini 6 janji Allah bagi yang sedekah. Nah, di waktu subuh pagi hari ini di momentum nih, Masya Allah. Ini momentum ini untuk kita bersedekah gitu ya. Ini. Nah, salah satu yang sedekah yang dianjurkan gitu kan yang ini adalah sedekah subuh ini. Masya Allah ini. Nah, setidaknya di bulan suci Ramadan ini kita rutinkan nih sedekah subuh gitu ya. Ini sedekah di subuh hari gitu secara ini di ini gitu. Nah, di art of dakwah gitu kan ini memberikan peluang nih gitu ya. Masya Allah. Nah, memberikan peluang sedekah dan wakaf ya. Apa itu? Ya, ini sedekah sound sistem dakwah. Ini momentum nih gitu ini sedekah dan wakaf di waktu subuh ini terus di bulan suci Ramadan ini Masya Allah luar biasa deh. Maka art of dakwah ini menyediakan gitu kan, memberikan peluang bagi Bapak Ibu semua untuk sedekah sound system ini. Masya Allah ya, kalau kita sedekah atau wakaf sistem ini digunakan untuk dakwah itu kan, memberikan wasilah menyampaikan ayat-ayat Allah. Maka ketika sistem ini digunakan ketika kajian-kajian dan seorang itu menerima hidayah, maka aliran pahalanya
dialirkan pada orang-orang yang isinya sedekah dan wakaf ke sistem ini, Masya Allah hari ini. Nah, untuk ibu semua ya silahkan di waktu subuh ini momentum boleh bantu juga share Kang Devi di ini ya. Nah, ini juga ada rekeningnya, silakan mau difoto dulu gitu kan. Ini konfirmasi ini ke Kang Devi untuk sedekah atau wakaf sound systemnya di ini. Nah, ini di ini. Oke. Nah, lanjut di bos yang ketiga ini yang terakhir adalah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Gitu ya. Ini yang terakhir berinteraksi dengan Al-Qur'an ini. Banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Manfaat yang sangat banyak baik dunia maupun di akhirat. Gitu. Selain itu, berinteraksi dengan Al-Qur'an merupakan salah satu amalan yang sangat penting di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ya Ramadan ini bulan turunnya Al-Qur'an. Masya Allah ini. Nah, gimana caranya? Ya, kita banyak membaca Al-Qur'an dengan cara qiraah. Ini kita perbanyak banyak Al-Qur'an, bahkan kalau bisa kita targetkan gitu ya. Ini di bulan suci Ramadan ini kita hatam Al-Qur'an. Gitu ya. Ini kita hatam Al-Qur'an ini. Nah, ada tabelnya yang biasa ini di sosial media bertebaran gitu ya. Tabel untuk khatam Al-Qur'an di bulan Ramadan. Nah, ini ada apa namanya? Ada tabel gitu ya. Ini ada tabel untuk kita menghatamkan Al-Qur'an gitu. Kalau misalnya kita mau hatamkan 1 kali, maka kita kalau misalnya sholat wajib itu ada 5, maka kita cicil gitu ya. Itu 2 lembar setiap sholat wajib di ini. Ini kalau misalkan mushafnya itu 1 juz 10 halaman di ini. Nah, ini cukup 2 lembar. Jadi setelah sholat katakan sholat maghrib gitu kan, ini kita bacakan 2 lembar, 2 lembar. Terus sholat isya 2 lembar, subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar. Nah, ini kalau mau menghatamkan Al-Qur'an 1 kali. Nah, gimana kalau misalkan 2 kali? Nah, tinggal ditambah, berarti kan tambah 2 gitu kan, 4 menjadi 4 lembar per sholat ini. Oh 3, 6 lembar ini, 4, Masya Allah, 8 lembar langsung per hari per sholat ini kalau misalnya 4 kali hatam gitu ya, ini setiap sholat itu 8 lembar ini. Nah, yang kalau misalnya mau 5 kali itu hatamnya maka 1 juz gitu kan, per sholat maghrib ini. Mungkin nggak mungkin insya Allah ini. Nah, minimal gitu ya. Ini kita hatamkan Al-Qur'an 1 kali ini di bulan suci Ramadan. Misalkan apa namanya? Ini pas dengan waktu misalnya 30 hari, maka 1 hari ya 1 juz gitu ya. Ini kita hatamkan Al-Qur'an ini. Gitu. Nah, berikutnya adalah tilawah, yaitu mengkaji Al-Qur'an. Ini insyaallah ya. Ini jadi selain kita qiraah memperbanyak, maka kita pun dengan tilawah, yaitu mengkaji di ini. Artinya di sini adalah kita bukan hanya membaca tapi juga membaca ini aja, tapi juga artinya atau tafsirnya. Nah, ini kalau bisa kita pelajari tafsirnya, gitu kan, kita mengkaji Al-Qur'an tersebut ini. Ya jangan banyak-banyak gitu ya di ini, minimal gitu kan, minimal banget kita satu hari satu berapa ayat kita kaji, kita baca, kita renungi setiap ayat-ayatnya gitu kan, kita kaji. Bahkan kita coba bedah gitu kan, kalau punya kitab tafsir gitu ya di ini, itu dibedah di ini, dicari secara ini ya gitu. Gitu. Ini. Oke. Ini pesan ini. Maka ya bos Ramadan di ini dengan 3 amalan tadi apa aja ibu-ibu semua ini boleh. Ini yang pertama adalah meningkatkan sholat gitu ya. Yang kedua adalah memperbanyak sedekah gitu ya. Ini yang ketiga tadi berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ini adalah bos Yur Ramadan dengan 3 amalan utama di ini. Itu. Nah, terakhir sebagai penutup ini nanti kita sambung dengan sesi tanya jawab gitu ya. Ini ada hadis sabda sallallahu yang artinya siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung.
Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia orang yang dilaknat, celaka gitu ya. Ini hadis riwayat Al-Hakim ini. Nah, itu. Nah, maka saran gitu kan di bulan Ramadan ini kita tingkatkan amal ibadah kita gitu kan, bahkan kalau bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Yang bisa tahun sebelumnya nggak baca Quran, yang baca Qurannya hanya sehari 2 lembar gitu kan, ini kita tingkatkan dengan satu hari jadi 1 juz gitu kan. Ini yang dulu 1 juz maka tingkatkan dari per hari jadi 2 juz sehariannya. Nah ini jangan sampai gitu kan di bulan Ramadan ini kita justru malah melempem gitu ya di ini, dalam artian amal-amal kita melempem di ini gitu. Nah, sebelum penutup di akhir di ini nah, Ramadan adalah momentum terbaik untuk meningkatkan amal ibadah menuju takwa. Ada ini gitu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Syafriyadi yang lainnya. Tuh, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih pada Ustaz Mawad. Apaan? Ya teman-teman semua, seperti yang Ustaz Mawad bilang tadi, kita bisa bus Ramadan dengan 3 hal tadi: memperbanyak sholat sunnah, sedekah, dan membaca Quran atau tilawah. Ya, saya izin share screen sebelum kita jawab. Udah buka ya. Ya, seperti yang sudah kita ketahui semua ya, teman-teman semua, bahwasanya salah satu bus Ramadan tadi adalah sedekah, dan Art of Dakwah lagi mengadakan wakaf sound system dakwah. Wakaf merupakan adalah puncaknya dari sedekah. Ya, teman-teman semua bisa membaca proposalnya yang udah di-share. Wakaf sound systemnya bisa disalurkan lewat rekening BSI ini. Tadi udah di-share juga sama Ustaz Mawar. Ya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Para teman-teman yang ingin bertanya silakan raise hand atau lewat chat dipersilakan, atau bertanya langsung. Ya. Ya. Apakah ada yang mau bertanya, teman-teman? Tanya dari Bu Irna. Pertanyaan Bu Irma ya. Tadi sudah saya jawab langsung di slide gitu ya. Di ini itu sholat utamanya
sholat malam gitu ya, di malam hari. Di sholat taubat utamanya setelah sholat taubat dulu baru sholat tahajud itu bisa dilakukan gitu. Nah, ini tadi sudah saya respon gitu ya mengenai yang sholat taubat ini. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kang Sofiadi di ini. Ya. Bagaimana menjaga semangat ibadah agar makin semangat hingga akhir studi ini? Insyaallah. Syukran Bu Mas. Bu Imas Titin pada makin Ya. semangat. Ya, bagaimana menjaga semangat ibadah agar makin semangat ini? Saya langsung jawab aja ya, Kang Ya langsung Syafri aja. ya. Ya, Ustaz. Ya, agar kita semangat tentunya kita kalau saya biasanya gitu ya di ini lakukan adalah kita baca dulu utama-utama sholat sunnah tadi di ini. Itu sholat sunnah tadi kita baca utama-utamanya, dan kalau bisa ya isinya kita taruh di HP ataupun di ini. Jadi kalau misalnya lagi loyo gitu ya, di ini lagi lemes, lagi malas di ini, kita baca lagi keutamaan sholat itu. Jadi keutamaan sholat itu kayak tahajud gitu kan, duha di ini. Itu kan Masya Allah keutamaan-keutamaan ya, terutama sholat duha di ini. Yang dimana kita di Allah cukupkan eh, rezeki kita itu secara ini ya. Maka ya itu dipelajari itu kan, kita baca, kita resapi utama-utamanya. Nah, setelah itu ya bahkan bukan hanya dibaca tapi disimpan, bahkan kalau bisa gitu ya, ini kita desain gitu ya, kita tempel di mana gitu ya, ini keutamaan sholat sunnah tadi, supaya apa, menjaga semangat kita untuk bisa lebih ini lagi ini gitu. Mungkin itu Bu Imas ya, Bu Imas Titin ini. Mas Jadi Titin. ya, jadi dengan cara itu tadi itu ini kalau saya itu ya, mungkin ada ini lain tambahan dari Ustadz yang lain ini, Masya Allah, yang lebih tahu gitu, yang lebih pasti secara ini. Itu mungkin Bu Imas ini. Ada lagi Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Bu Ani. Bu Ani? Izin bertanya, bagaimana mensiasati waktu agar semua amanah dan amalan sunnah bisa dikerjakan semua? Ini bagaimana menyiasati ya, bukan disiasati, lebih enaknya kita plan gitu ya, kita buat plan di ini untuk mengerjakan amalan tadi itu di ini, kayak semacam sunnah tadi gitu ya, di ini kita sudah plan nih di ini mulai jadi malam hari itu kita udah siapkan, bahkan sebelum Ramadan itu kita udah siapin gitu kan, amalan-amalan saja apa saja atau sholat-sholat apa saja yang memang kita mau lakukan, ya syukur-syukur bisa semuanya gitu kan, 6 sholat sunnah tadi secara ini kita lakukan ini. Maka kita plan, kita plotkan di ini, oh misalkan kalau misalnya sholat tarawih itu sudah tentu waktunya gitu ya, di ini setelah sholat isya di ini, maka secara ininya kita plot tuh sholat isya, saya harus memang sholat tarawih gitu ya di ini, maka waktunya di ini atau di plan itu kita udah siapin di ini gitu. Jadi semuanya by plan, atau misalnya kita plankan, jangan sampai ya kita mengerjakan ininya itu hanya sekedar ingat saja di ini, tapi kita plan, kita tuliskan di ini rencana-rencana aman-aman yang mau kita kerjakan secara ini ya. Nah, kalau misalkan sewaktu-waktu misalkan kita sibuk di ini, ternyata plan yang kita ini kan tidak terlaksana saja, bukan tidak terlaksana atau misalkan ini ya, maka coba kita evaluasi secara ini ya, secara aktivitas kita secara ini, apakah aktivitas itu efektif atau tidak, dalam artian ketika kita lagi sibuk banget gitu kan, sholat sunnahnya gitu kan, ada yang tertinggal secara ini ataupun misalkan tidak terlaksana, maka ya kalau misalnya sholat sunnah itu kayak tadi sholat taubat itu bisa dikerjakan tidak hanya di malam itu kan, bisa di siang, kita ubah gitu kan, jadi siang hari kita ada sholat taubat ini gitu. Jadi semuanya by plan secara ini, supaya bisa kita di ini kan. Jadi plan itu fungsinya bukan hanya sekedar kita menuliskan atau mengingat saja, tapi juga bisa jadi tolak ukur nanti sejauh mana amalan ibadah kita secara ini gitu. Mungkin itu dari saya ini gitu. Ini itu Bu Ani itu. Lanjut nih pertanyaan berikutnya. Selanjutnya Ustaz dari Inasari Papua.
Dan berikutnya, Ustadz, maaf, untuk sholat malam seperti tahajud, jika malam pertama misalnya 8 rakaat, bisa enggak malam berikutnya lebih? Jika konsisten 8 rakaat sampai akhir Ramadan itu tidak masalah ya? Ya, nggak masalah di ini. Jadi sholat tahajud itu kan ya, yang secara ini dianjurkan minimal 4 rakaat gitu ya. Di ini 4 rakaat, di ini kalau mau lebih itu lebih bagus lagi, Masya Allah di ini. Tapi jangan sampai kita udah lebih tapi nggak konsisten. Dalam artian hari ini 8 rakaat, besoknya nggak sholat tahajud gitu ya. Atau misalkan 12 rakaat besoknya nggak tahajud di ini. Lebih baik sholat tahajudnya ya apa namanya, isinya katakanlah 4 gitu kan, 4 rakaat tapi konsisten di ini, konsisten apa dikerjakan selama malam Ramadan ini gitu kan, ataupun nanti setelah ini ya, bahkan impactnya kalau misalnya dikerjakan di bulan Ramadan ini kan jadi habits, jadi kebiasaan di ini. Nah, setelah pasca Ramadan itu akan terasa di ini. Jadi ketika pas setelah Ramadan gitu kan di ini, itu biasanya kalau yang sudah sering gitu konsisten melakukan sholat tahajud itu bangun tuh biasanya di ini. Biasanya kalau sudah ini. Kenapa? Karena memang kebiasaan atau habits itu bisa terbentuk di 30 hari gitu kan. Di ini 30 sampai 40 hari di ini. Maka lebih baik gitu kan di ini konsisten, yaitu ya tadi 8 rakaat sampai akhir Ramadan daripada 12 rakaat tapi nggak konsisten gitu nanti ini. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan ini kan. Dan yang kedua mengenai sholat tobat, untuk bacaan surah pendeknya apakah harus di hadirun dan Kafirun mungkin kafirun sama Al-Ikhlas. kafirun al-ikhlas secara ini enggak juga gitu kan secara ini ya, bisa surat-surat yang lain gitu kan ini bisa di ini gitu. Lanjut ini kan. Lanjut, Ustaz. Pertanyaan dari Mas Ajis Bintang Putra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya, sahur itu waktunya yang paling afdal itu jam berapa ya? Syukron. Gitu kan. Sahur itu waktu yang paling afdal berapa ya, Ustadz? Ya lebih ininya ya sebelum subuh gitu ya. Ini sebelum subuh ya itu udah sahur gitu kan ini. Ya lebih ininya mungkin agar tidak ini lagi ya sekitaran jam 4 kurang mungkin ya itu nanti ini. Kalau saya biasanya jam 4 gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau misalkan lebih awal kadang suka lapar lagi gitu ya ini. Jadi saya memang sebelum subuh gitu nanti ini. Secara ini jelas pasti sebelum subuh ya. Jadi kalau udah waktu subuh ya jangan gitu misalkan ini. Lebih ininya mungkin kalau saya pribadi secara ini di jam 4 itu kan ini di jam 4 karena waktunya juga masih luang secara ini ya. Itu mungkin. Itu ya, mungkin ada tambahan dari Ustadz yang lain yang lebih tahu nih mengenai ini. Gitu. Lanjut. Lanjut. Masih ada waktu ya, Ustaz. Bagi teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke. Oh iya, Masya Allah dari Ustadz Firman nih. Tahajud minimal 2 rakaat, bukan per rakaat ya Ustaz di ini. Itu ini saja Ustaz di ini. Masalah. Nah, ini dari Kang Ramli, Masya Allah tambahnya syukran Kang Ramli. Ini ada hadis gitu ya di ini. Akan salat witir dengan membaca surat Al-A'la yang di ini terus surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas di ini. Ini ketamaannya di ini. Syukran Ustaz Ramli sudah menambahkan di ini. Ya, Masya Allah dibantu Ustaz-Ustaz yang lain. Jazakallah khair. Ini. Mungkin ada lagi ini Ustaz semua. Ustaz semua izin ini untuk membantu muridnya ini. Ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Masya Allah luar biasa. Ini. Bu Ratna sudah unmute. Apakah yang bertanya? Silakan Bu Ratna. Apa ya tabnya? Nih.
Oke, Masya Allah. Ini banyak ya guru-guru saya udah hadir di ini. Ada Alami, Luki. Oke. Ada lagi mungkin di ini? Nggak ada. Silakan Kang Syafriyadi sebagai MC gitu ya. Din punya kekuasaan lebih. Ya bagi teman-teman semua, kalau masih ada mau bertanya dipersilakan. Bisa langsung atau lewat chat Zoom. Yang resen silakan. Nah, Waktu masih ada. Aku tanya boleh Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Gini sedekah, tapi itu yang dijadwal gitu ya, buat takjil untuk di masjid gitu tuh gimana tuh Tat? Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu juga salah satu amalan yang luar biasa gitu, memberikan apa namanya, sedekah takjil gitu kan di ini. Nah, ini juga ada keutamaan gitu kan, memberikan apa, makan atau misalnya takjil ke yang berbuka di ini, itu pahalanya juga luar biasa gitu kan yang memberikan di ini. Jadi itu salah satu juga, itu salah satu amalan yang bisa kita lakukan di ini secara ini ya, di bulan suci Ramadan, memberikan takjil di ini. Dan itu momentum juga tuh di ini. Jadi selama Ramadan misalkan kita memberikan takjil di ini, kalau di kampung saya itu sudah terjadwal. Jadi per kepala keluarga itu sudah ada jadwalnya. Jadi takjil di masjid ya, di masjid gitu. Jadi menyiapkan si kepala keluarga ini di hari ini, misalkan di ini saya di hari apa gitu, di ini itu sudah dijadwalkan secara ini ya gitu, dari pihak RT maupun RW itu kan, itu menjadwalkan ini untuk apa isinya tuh di pemberian takjil di masjid gitu secara ini. Nah biasanya kan kalau di masjid itu yang apa namanya, yang hadir gitu kan di ini, itu bukan hanya warga sekitar tapi juga ada dari pendatang ya, katakanlah ketika perjalanan pulang gitu kan, mampir ke masjid. Nah itu kan ketika ada suguhan atau misalkan ada takjil, itu Masya Allah jadi ladang pahala juga buat kita secara untuk bisa bersedekah di situ di ini gitu. Mungkin itu Bu, di ini itu bisa juga di ini. Atau misalkan kita mau konsisten tiap hari, misalnya kita diberikan keluasan rezeki gitu ya di ini, saya mau tiap hari misalkan ngirimin apa namanya, makanan takjil, misalkan es buah misalkan nih ya, es buah ya konsisten misalkan 5 gitu ya, di ini kita lakukan sampai di akhir Ramadan. Di ini Masya Allah gitu kan, di ini Allah setelah akan catat ini amal baik kita ini itu. Ini tuh Bu, yang lain mungkin Ustaz, yang lain mau apa namanya, nambahkan, silakan. Oke, Masya Allah, syukran. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz jawabannya. Buat Bu Ratna jawabannya udah pas Bu. Iya Tat. Alhamdulillah. Ya. Bagi teman yang lain yang kalau ada pertanyaan dipersilakan. Kalau nggak ada apa-apa Kang Syafriyadi Iya. di ini. Di ini aja. Di Tutup ini. aja Ustaz.
Jadi ini. Itu ya mungkin Iya. dari saya. Silakan yang Suryadi. Iya. Cukup atau mungkin lanjut. Alhamdulillah udah termasuk kita ya alhamdulillah sesi salat kita yang hari ke-6 dengan Ustaz Armawan dengan Busyur Ramadan ya, kita tutup dengan ucapan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada teman-teman semua yang menyempatkan waktunya buat hadir. Semua ini. Syukron jazakallah khair Ustaz. Saya izin keluar. Assalamualaikum. Izin live Ustaz. Salam ini. Syukron.